بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan dan kayaknya ada satu soal yang terlewati. Saya singgung dulu sedikit. Itu soal yang ke 16. Ya, jadi terkait dengan menetapkan dan menafikan untuk Allah Ta'ala sebuah sifat, maka kedua-duanya harus berdasarkan dalil, ya, harus berdasarkan dalil, baik ketika menetapkan maupun ketika menafikan. Walaupun secara prinsip bahwa setiap kesempurnaan mutlak pasti Allah memilikinya, dan setiap sifat kekurangan pasti dinafikan dari Allah Ta'ala. Tetapi kadang kan logika kita nggak jangkau mana yang merupakan kesempurnaan, mana yang merupakan kekurangan. Jadi kepastiannya harus apa? Dari baik dalam penetapan maupun penafian. Kemudian mau ngomong apa saya jadi lupa. Ya, ayat. Dan hal-hal yang tidak ditetapkan atau dinafikan oleh Allah Ta'ala, maka kita pun diam, tidak menetapkannya maupun tidak menafikannya, karena kita nggak dapatkan informasi apakah itu dimiliki oleh Allah atau tidak dimiliki oleh Allah. Oleh karena itu, ketika ada mustalah, ada sebuah istilah, ya, yang tidak ada penetapannya maupun penafiannya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka secara pemakaian istilah itu, sifat tersebut, istilah yang dimaksudkan adalah sifat, maka kita tidak menggunakannya. Adapun secara maknanya, maka ditafsil, ya, dirinci. Apa sih maksudnya? Ya. Ketika maksud dari sebuah istilah itu cocok dengan sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala dan ada ketetapannya dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka kita tetapkan secara maknanya. Ya, secara maknanya. Tapi kita nggak menggunakan istilahnya. Kita gunakan yang ada apanya? Yang ada dalilnya. Itu yang nggak ada dalilnya, walaupun maknanya benar, kita nggak kita nggak gunakan ketika dimaknai dengan makna yang benar. Adapun ketika dimaknai dengan makna yang bertentangan, makna yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala, maka kita tolak duanya. Jadi kita nggak gunakan istilahnya dan juga tidak kita setuju maknanya. Itu untuk istilah-istilah yang tidak ada penetapannya dan penafiannya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya, contohnya ada istilah jism, jasad, kemudian jihad, kemudian batas, had, batas. Ada nanti istilah misalnya mukhalafatul hawadis, ya.
Allah mukhalafatul hadis, apa sih maksudnya ini? Ya, jadi harus ditafsir maknanya. Ini maksudnya apa? Maka kan kita nggak menggunakan. Yang menggunakan itu biasanya siapa? Ahlul bidah. Maka kita kembalikan kepada si ahlul bidah ini. Itu maksudnya apa? Maknanya apa? Allah tidak begitu itu apa maksudnya? Allah begitu itu apa maksudnya? Ya. Nah, ketika dia jelaskan dan ternyata maknanya benar sesuai dengan kemahabesaran Allah Ta'ala, maka ya kalau Allah memang begitu. Tapi kita nggak gunakan apa? Istilah itu. Ya. Kalau dijelaskan ternyata maknanya nggak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, maka Allah nggak begitu. Adapun apakah istilah itu ada pada Allah Ta'ala, kita nggak tahu. Karena nggak ada penetapannya maupun nggak ada penafiannya. Ya. Karena nggak ada di Al-Quran Al-Sunnah informasi itu, baik ditetapkan untuk Allah maupun diadakan. Tetapi kalau maknanya setelah kalian jelaskan, maka makna yang hak kami terima, makna yang batil kami tolak. Ya, itu untuk mustalahat, istilah-istilah yang tidak ada ketetapannya maupun penafiannya dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Ya, sekarang kita praktek dari tadi, mulai praktek dari apa? Kaidah yang telah disampaikan. Beliau sampaikan rahimahullah, laqad dakhala fi hadhil jumlah ma wasafa bi nafsahu fi suratul ikhlas allati ta'dilu sulusal Qur'an. Haitsu yaqul qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, beliau sampaikan dan termasuk atau contoh yang termasuk dalam kalimat tersebut yaitu kalimat Allah menggabungkan di dalam mensifati atau menamai dirinya antara penafian dan penetapan. Nah, contohnya ya, itu adalah di dalam suratul Ikhlas. Jadi contoh dari kalimat di atas di mana Allah mensifati dirinya itu contohnya ada dalam surat Al-Ikhlas. Yang surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Yang menjawab setengah salah ya. Ya. Ketika Allah berfirman, katakanlah Allah itu esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, tidak berputra dan tidak diputrakan, dan tidak ada sesuatu pun yang sepadan, seorang pun yang sepadan dengannya. Ikhwafin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita sudah mulai mempraktekkan apa kaidah di dalam berbicara tentang asma dan sifat. Dari awal kaidah yang beliau sampaikan sampai kemudian kaidah terakhir tentang penetapan dan penafian. Ada dalam suratul Ikhlas. Dinamakan surat Ikhlas. Dinamakan surat Ikhlas satu karena murni hanya berbicara tentang Allah. Ikhlasnya murni tanpa campuran. Kul satu asalnya madu yang sudah dimurnikan dari campuran yang lainnya. Jadi isinya murni bicara tentang Allah saja tanpa yang lainnya. Dinamakan surat Ikhlas. Di samping itu sebagian ulama juga menambahkan dinamakan surat Ikhlas karena menjadi sebab ikhlasnya. Enggak mesti ikhlas yang bacanya. Tapi yang membacanya dengan memahaminya akan menjadi sebab apa? Keikhlasan. Bisa menjadi sebab terwujudnya keikhlasan pada yang membacanya. Tapi enggak setiap orang yang bacanya pasti ikhlas ya. Tapi bisa jadi sebab kalau dia baca surah Ikhlas dan paham, maka kemudian bisa menjadi buah amal yang ikhlas untuk pembacanya. Itu surat Ikhlas. Kemudian ya nama tentang surat itu ya beragam penamaan sebuah surat.
mengapa sebuah surat dinamai. Dan secara umum bahwa nama surat ya ada yang memang waris dari Nabi SAW atau kemudian ijtihad para sahabat atau ijma para sahabat tentang nama sebuah surat. Surat itu dinamakan surat apa? Secara umum dari Nabi SAW. Nah, surat Ikhlas dikatakan oleh mu'alif sepadan dengan seperti Al-Quran. Itu berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya, jadi Nabi menegaskan bahwa surah Ikhlas sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Adanya surat yang kedudukannya sepadan dengan seperti Al-Quran, atau nanti ada ayat yang paling agung, maka ini ada dalalah, ada penunjukan bahwa kalamullah itu berbeda-beda keutamaannya satu kalam dari kalam yang lainnya. Ya, jadi kalamullah itu tidak selevel, tidak dalam posisi satu level. Ada kalam Allah yang lebih utama dibandingkan kalam Allah yang lainnya. Dan keutamaan kalamul ta'ala adanya tafdil, adanya apa? Adanya yang satu lebih utama dengan yang lainnya tidak berarti merendahkan yang keutamanya tidak setinggi yang lainnya. Jadi adanya tafdil yang satu atas yang lainnya itu tidak bermakna apa? Merendahkan. Karena yang namanya utama. Tidak ada keburukan sama sekali. Tidak ada kejelekan sama sekali. Tetapi tingkat keutamaannya yang satu di atas yang lainnya. Kemudian dia dikatakan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Dari mana tinjauan sepertiga Al-Quran itu? Maka para ulama menjelaskan kedudukan suratul Ikhlas itu sepertiga Al-Quran itu ditinjau dari tema Al-Quran. Bahwa Al-Quran salah satunya ya, salah satu tinjau dari tema. Bahwa tema Al-Quran itu terbagi tiga tema. Pertama, tema tentang Allah. Yang kedua, tema tentang makhluk. Dan yang ketiga, tema tentang syariat, ahkam. Nah, Al-Ikhlas itu temanya tentang Allah. Maka dia mewakili satu tema, mewakili sepertiga tema dari seluruh isi Al-Quran. Juga bisa dikatakan bahwa Al-Quran temanya terbagi tiga. Yang pertama, tema tentang Allah. Ya, afan. Yang pertama tentang tauhid. Yang kedua tentang syariat, ahkam. Dan yang ketiga tentang qasas, kisah-kisah. Dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Dari kisah-kisah makhluk. Ada tema tauhid, tema qasas, cerita, dan tema ahkam syariat. Nah, Al-Ikhlas itu mewakili apa? Tema tauhid. Maka dia sepertiga Al-Quran. Itu kedudukan Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Kemudian kita ke isinya. Di dalam firman Allah dalam suratul Ikhlas, semuanya bercerita tentang Allah Ta'ala, itu yang sifat-sifat Allah Ta'ala. Dari yang ditetapkan maupun yang dinafikan. Dari yang ditetapkan dan juga yang dinafikan. Di dalamnya ada asma Allah, otomatis ada apanya?
sifatnya. Ada sifat subutiyah dan ada sifat salbiyah. Dan sifat Allah yang disebutkan di sini secara umum itu akliyah. Ya, jadi sifat-sifat Allah Ta'ala yang diinformasikan dalam Al-Ikhlas itu praktis semuanya adalah sifat akliyah. Terjangkau secara akal. Adapun nama sudah saya sampaikan bahwa nama itu harus apa? Tidak ada nama yang akliyah, semuanya nama adalah khobariyah. Ya, surah Al-Ikhlas ini sebagai jawaban atas pertanyaan musyrikin Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mensifati Rabbnya, siflana Rabbak, sifatkan kepada kami Rabbmu. Maka Allah berkata, kul, katakan Allah itu ahad dan seterusnya. Di sini ada 3 asma Allah Ta'ala. Allah, Al-Ahad dan As-Somad. Yang masing-masing dari asma Allah tersebut mengandung sifat. Dan kaidah penamaan bukan sesuatu yang mudah. Ya, kalau kita nyontek aja ya. Walaupun dijelaskan kaidahnya, tetap apa prakteknya bukan kelas kita. Ya, untuk apa mempraktekkan mencari dalam Al-Qur'an mana yang termasuk asma Allah SWT. Ya. Kecuali yang sudah populer ya, karena kita sudah tahu, sudah tahu sebelumnya. Tapi kalau kita berisihat, itu bukan kapasitas kita untuk mendeteksi mana saja asma Allah dalam Al-Quran. Maka saya sampaikan bahwa dalam ayat ini ada 3 asmaul husna, Allah, Al-Ahad, dan As-Somad. Kemudian sifat pada masing-masingnya bahwa Allah sifatnya adalah uluhiyah, bahwa Allah pemilik sifat uluhiyah, yaitu yang berhak untuk disembah, dan hanya Allah pemilik sifat uluhiyah. Maka sifat uluhiyah Allah tidak ada sekutunya, tidak dimiliki oleh yang lainnya ya. Jadi sifat uluhiyah nggak ada makhluknya yang memilikinya. Maka nama Allah khusus untuk Allah. Tidak boleh hamba bernama dengan nama Allah. Karena sifat yang terkandung dalamnya tidak ada selain Allah yang memilikinya, yaitu sifat uluhiyah. Hak untuk kemudian diibadahi. Kemudian Al-Ahad. Al-Ahad. Esa. Tunggal. Ya, tunggal. Esa. Nah, keesaan Allah itu mutlak. Ya, Al-Ahad asmanya, sifatnya jadi tunggal. Sendiri. Nah, kesendirian Allah, tunggalnya Allah Ta'ala itu dalam seluruhnya. Maka hanya Allah satu-satunya pemilik kesempurnaan mutlak dalam seluruh sifat kesempurnaan. Maka keesaan Allah Ta'ala itu sekaligus juga menunjukkan sifat apa? Ginanya, maha cukupnya Allah Ta'ala. Karena Allah sempurna, tunggal dalam kesempurnaannya, sehingga dia maha cukup, nggak butuh pendamping, nggak butuh sekutu, dan nggak butuh tambahan karena masih kurang. Allah maha sempurna dan kesempurnaannya tunggal dalam kesempurnaannya dalam seluruh sisinya.
Kemudian as-somad. As-somad ini baik sifat dan ya, tadi sudah sampaikan bahwa semuanya praksis akliyah. As-somad ini sering diterjemahkan dengan apa? Bergantungnya segala sesuatu. Maka pada sifat as-somad juga terkandung apa? Ginanya Allah Ta'ala. Kemahacukupan Allah Ta'ala kenapa? Karena jadi tempat bergantung segala sesuatu. Maka sifat somadiyah sesungguhnya, jadi namanya as-somad, sifatnya somadiyah. Nah, sifat somadiyah Allah Ta'ala itu melekat pada diri Allah Ta'ala, menunjukkan bahwa Allah memiliki sekian banyak sifat. Sebab sifat somadiyah tidaklah disematkan kepada sesuatu kecuali karena ada apanya? Ada kebanyakan atau ada banyak sifat, karena banyaknya sifat yang melekat padanya. Jadi bukan apa? Bukan hanya satu bentuk sifat, tapi itu menunjukkan kepemilikan sifat yang banyak. Karena asma Allah Ta'ala kadang ada yang menunjukkan satu sifat khusus tertentu dan ada yang menunjukkan banyak sifat dengan secara lazimnya, secara konsekuensinya. Kayak Allah tadi, zat yang berhak disembah, tidaklah Allah layak untuk disembah kecuali apa? Kecuali karena kepemilikan sifat kesempurnaan dalam seluruhnya, sehingga hanya Dia semata yang layak disembah. Demikian juga as-somad. Maka itu menunjukkan sifat kesempurnaan Allah yang amat sangat banyak, sehingga menjadi tempat bergantung seluruh makhluknya. Seluruh makhluk butuh kepadanya. Menunjukkan ya, kemaha cukupan Allah Ta'ala, kekayaan Allah Ta'ala. Di samping itu as-somad juga menunjukkan bahwa sifat zat Allah itu tidak ada rongga, tidak ada lubang pada diri Allah, pada zat Allah Ta'ala. Tidak ada jauf, sebagaimana tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena antum tahu yang namanya jauf itu pasti ada apa? Tidak rapat, kan? Sesuatu yang tidak rapat maka bisa masuk sesuatu yang lain ke dalamnya. Berarti tidak sempurna. Nah, masih butuh apa? Butuh untuk bisa rapat. Ya, ini apa? Kalau ini penuh airnya maka rapat. Tapi kalau ini ada jawfnya, ada, maka bisa masuk ke dalam sesuatu. Masih apa? Butuh penggen. Nah, butuh yang kemudian untuk ini masih butuh ini. Ini butuh sesuatu. Nah, Allah itu as-somad. Zatnya pun somad. Maka tidak berongga. Karena Allah bukan sesuatu yang abstrak. Allah ada wujudnya, konkret, bisa dilihat. Bisa dilihat berarti konkret. Nah, zat Allah Ta'ala yang kemudian al-bid'ah mengingkari al-sunnah dengan al-sunnah mengatakan jism, ya, al-sunnah mengatakan apa? Zat, yaitu sesuatu yang melekat padanya apa? Sifat. Dan zat Allah konkret karena bisa dilihat, bisa diindra. Nah, zat Allah itu tidak berlubang. Karena sesuatu yang berlubang ada apanya? Ada kekurangan. Karena bisa masuk yang lainnya dan bisa keluar darinya sesuatu dan bisa masuk darinya sesuatu. Itu somadiyah Allah Ta'ala. Menunjukkan kesempurnaan mutlak bagi Allah Ta'ala dalam seluruh sisinya. Nah, setelah Allah Ta'ala menegaskan tentang
kemahasempurnaannya Allah perkuat. Allah perkuat dengan menyebutkan sifat salbiahnya untuk menekankan dan menguatkan sifat-sifat subutnya yang baru saja disebutkan. Maka keesaan Allah Ta'ala yang sempurna dalam seluruh sisinya dan juga kesomadiahan Allah Ta'ala, maka itu menjadikan Allah itu lam yalid walam yulad. Maka lam yalid walam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan, itu untuk menekankan tentang ahadiyah Allah dan somadiyahnya. Karena Allah esa, Allah sempurna esanya dan Allah sempurna dalam somadiyahnya, maka lam yalid walam yulad. Demikian juga karena Allah adalah sempurna dalam keesaannya, ketunggalannya, maka walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu menguatkan sifat ahadiyah dan somadiyah. Jadi sifat salbiahnya walid, walad, dan al-kufu. Sifat salbiah. Jadi ayat ini. Jadi sifat yang dinafikan Allah Ta'ala secara tafsir dalam ayat ini adalah Al-walid dan al-walad. Al-walid orang tua yang melahirkan, dan al-walad anak yang dilahirkan. Kemudian walamnya kufuwan ahad ini nafi secara global. Penafian secara global. Lam yalid walam yulad penafian secara secara rinci, tafsil. Walam yakul lahu kufuwan ahad penafian secara global. Karena kalau lam yalid walam yulad itu bicara masalah khusus, enggak berputra dan tidak diputrakan. Tapi kalau lam yakul lahu kufuwan ahad dalam seluruh hal, bahwa apa yang dimiliki oleh Allah Ta'ala tidak ada seorang pun yang menyamai, yang sepadan dengannya, yang setara dengannya, yang sebanding dengannya. Ya, ini suratul Ikhlas. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang dinafikan dari Allah Ta'ala, kadang sesuatu yang abstrak, kadang sesuatu yang konkret. Anak dan orang tua, anak dan bapak, itu sesuatu yang abstrak atau konkret? Konkret. Itu dinafikan dari Allah Ta'ala. Kalau nggak ada anak, nggak ada bapak. Kesepadanan, konkret atau abstrak? Kesepadanan, hal yang sepadan, sesuatu yang sepadan, konkret atau abstrak? Bisa konkret, bisa abstrak. Ya, bisa konkret, bisa abstrak. Ya, sama-sama bertangan. Tangan konkret atau abstrak? Konkret. Laisa awalam yakul lahu kufuwan, tidak ada bagi Allah yang sekufu dalam apapun juga. Tapi karena ini ahad yang nafikan, maka lebih pada pribadi, askos. Jadi tidak ada pribadi yang memiliki kesamaan dengan Allah. Maka ini lebih kepada konkret atau abstrak? Konkret. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak seorang. Tidak ada seorang yang
ahad itu adalah sesuatu yang konkret, dinafikan dari Allah Ta'ala. Dan demikianlah, kadang Allah menafikan dirinya konkret dan kadang sesuatu yang abstrak. Nanti saya sebutkan pada surat, pada ayat kursi. Tentang sesuatu yang abstrak dinafikan dari Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang abstrak dinafikan dari Allah Ta'ala. Yang dalam istilah para ulama, kalau yang dinafikan itu sesuatu yang konkret, lalu dia hal sesuatu yang mandiri, konkret mandiri, maka itu adalah salbiah munfasilah. Kalau sesuatunya itu abstrak, dinafikan Allah, dikenal dengan istilah salbiah muttasilah. Antum nggak paham istilahnya nggak apa-apa, dan nggak perlu menyebutkan konkret abstrak juga tidak mengapa. Yang penting apa yang dinafikan di Allah diimani Allah nggak memilikinya. Tapi ini hanya sebagai tambahan maklumat saja secara istilah. Sudah. Sekarang kita lanjutkan pada ayat kursi. Wa ma wasafa bi nafsahu fi a'dhami ayatin fi kitabihi. Hasyaqul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wal ard wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan juga contoh lain bahwa Allah itu mensifati dirinya dengan nafi dan isbat ada dalam apa yang disifatkan tentang dirinya di dalam seagung ayat dalam kitab Allah. Ketika Allah berfirman, Allah tidak semacam yang berlaku di sebelah selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, tidak menimpa padanya ngantuk dan tidak bulat tidur, hanya milik Dia apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia tahu apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan tidak ada yang dapat meliputi ilmu Allah sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah kehendaki, kecuali sesuai dengan kehendaknya, apabila kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Dan maha luas kursinya meliputi langit-langit dan bumi. Tidak berat bagi Allah untuk mengurus keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Ya, pada perkataan mu'alif di sini beliau sifatkan tentang ayat kursi dengan a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung dalam kitab Allah. Tadi saya sudah sampaikan ada kata-kata yang lebih agung, menunjukkan apa tadi? Bahwa kalamullah tidak selevel, levelnya tidak sama antara satu kalam dengan kalam yang lainnya. Tetapi semua kalam Allah sempurna, tidak ada kekurangan. Meskipun yang satu lebih utama dibandingkan kalam yang lainnya. Kemudian a'dhamu ayatin fi kitabihi itu berdasarkan nas dari Nabi SAW. Nabi yang menyebutkan bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam firman Allah Ta'ala. Beliau pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Mundir, dengan pertanyaan, ya Abul Mundir, ayu ayatin a'dhamu fi kitabillah. Dan kemudian di beberapa kali dia mengatakan Allah Rasulullah alam, artinya enggak menjawab, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, karena Nabi ingin mendengar jawaban dari Ubay bin Ka'ab. Setelah diminta untuk menjawab, maka beliau menjawab dan jawabannya benar. Maka kemudian diberikan selamat oleh Nabi
atas ilmu yang dia miliki. Dan semoga Allah jadi semakin memudahkan bagi Ubay bin Ka'ab untuk memiliki ilmu yang benar. Ya, hanian. Jadi amat sangat artinya besar manfaatnya seseorang itu memiliki ilmu yang benar. Jadi Ubay bin Ka'ab menjawab dengan membaca ayat ini. Ayat kursi. Tentang penamaan ayat kursi ya diambil dari satu kata yang ada dalamnya. Wa kursiyus wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Terkait dengan keagungan, keutamaan sebuah firman Allah Ta'ala. Kan tadi sampaikan bahwa firman Allah Ta'ala yang satu dengan yang lainnya berbeda keutamaannya, level keutamaannya. Nah ini apa sih yang menjadi dasar perbedaan level itu? Nah di antara penyebab perbedaan level lah tema yang dibahas. Jadi tema ilmu yang dibahas. Sedang bahas ilmu apa ini? Maka semakin mulia tema yang dibahas, semakin mulia ayat tersebut. Ayat kursi suratul Ikhlas itu membahas tema siapa? Allah SWT. Dan tidak ada tema yang lebih utama daripada tema tentang Allah. Karena al ilmu billah itu a'dhamul ilm al itlaq. Jadi ilmu yang paling mulia yang sebagai objek kajian lah ilmu tentang Allah. Karena syarful ilmi bisarfil maklum. Kemuliaan sebuah ilmu tergantung terhadap kemuliaan objek yang diilmi. Objek sebagai bahasan ilmu. Jadi ketika ayat Al-Ikhlas, surah Ikhlas dan ayat kursi temanya tentang Allah Ta'ala, maka menjadilah surah Ikhlas dan ayat kursi punya manzilah yang sangat tinggi, mengalahkan ayat-ayat yang lainnya. Dan di dalam surat Al-Ikhlas jelas bicara tentang keagungan Allah Ta'ala dan mulia tentang Allah Ta'ala. Dalam ayat kursi juga semuanya bicara tentang Allah Ta'ala dan yang terkait dengannya, yang semakin menunjukkan tentang keagungan Allah Ta'ala. Walaupun ada bicara tentang sebagian makhluk Allah, tapi untuk menunjukkan keagungan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, dengan menunjukkan sebagian makhluk Allah Ta'ala yang sangat besar. Dan bagaimana kekuasaan Allah pada makhluk tersebut. Jadi tetap temanya tentang Allah dan yang terkait dengan Allah. Tidak kemudian bicara keluar dari tema tentang Allah SWT. Sebab ketika sebagian makhluknya disebutkan, itu dalam rangka menunjukkan tentang keagungan Allah SWT. Ya maka layak disebut a'dhamu ayatin fi kitabillah. Berisi tentang tauhid uluhiyah dan tentang rububiyah dan tentang asma wa sifat. Ketiga macam tauhid tersebut ada dalam ayat kursi. Uluhiyah pada Allahu la ilaha illahu. Kemudian rububiyah pada lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Asma dan sifatnya pada al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhu sinatun wala naum dan seterusnya itu. Ikhwani wa rahmatullah. Dan di dalam ayat kursi ini sangat kentara pasangan an-nafyu wal isbat atau al-isbat wal nafyu. Dan di sini termasuk termasuk ada penafian secara detail. Penafian secara detail. Artinya penafian lebih detail tentang hal-hal yang dinafikan dari Allah Ta'ala. Sekali lagi, untuk menunjukkan kemahasempurnaan Allah Ta'ala lawan dari sifat yang dinafikan. Kita lihat. Pada Allahu.
Karena kemahasempurnaan Allah Ta'ala dalam sifat uluhiyahnya, maka dinafikan ada uluhiyah dari selain Allah. Allahu la ilaha illahu. Ya, hanya Allah tunggal semata, pemilik sifat uluhiyah, maka Allah nafikan sifat uluhiyah dari selain Allah Ta'ala. Itu menunjukkan kemahasempurnaan Allah dalam uluhiyahnya, maka tidak ada ilah yang memiliki sifat uluhiyah selain Allah. Jadi kalau ada sesuatu selain Allah diilahkan, itu adalah ilah yang batil. Pengilahan, ilah gadungan. Dia bukan ilah tapi diilahkan. Karena sifat uluhiyah tidak ada padanya. Tapi disematkan kepadanya apa? Seakan-akan memiliki apa? Sifat uluhiyah padahal tidak punya. Jadi Allah tetapkan sifat uluhiyah padanya dengan sempurna, maka Allah nafikan sifat uluhiyah dari yang lainnya. Untuk menguatkan dan menekankan, menyebutkan tentang kemahasempurnaan Allah dalam uluhiyahnya. Kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini Asmaul Husna, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Sifat pada Al-Hayyu adalah Al-Hayatu. Sifat pada Al-Qayyum adalah Qayyumiyah. Al-Hayyu, sifatul hayat, termasuk sifat akliyah. Maka Asy'ari menemukan sifat ini. Ya, Asy'ari menemukan sifat ini. Al-Qayyum, Qayyumnya Allah Ta'ala juga akliyah. Maka ditemukan juga dengan apa? Qiyamuhu binafsihi. Karena dia akliyah. Secara logika Allah yang sempurna, dia berdiri sendiri, tidak tergantung yang lainnya, bahkan dia yang mendirikan yang lainnya. Jadi Allah zat yang maha hidup, yang sempurna hidupnya, maka sesuatu yang itu berpengaruh kepada kesempurnaan hidup pasti Allah miliki. Maka Asy'ariyah berangkat dari menemukan sifat hayat, kemudian mereka menemukan 3 sifat konsekuensinya. Hidup yang sempurna itu harus memiliki sifat kalam, as-sama' wal basar. Ini adalah sifat kesempurnaan bagi yang hidup. Kalau hidup tanpa berkalam, tanpa bersama, tanpa basar, itu hidupnya tidak sempurna. Itu logika Asy'ari. Maka mereka tetapkan sifat as-sama' wal basar dan al-kalam, menemani sifat al-hayat. Setelah sebelumnya mereka menemukan dengan logikanya al-qudrah dan al-iradah dan al-ilm. Jadi terkadang sifat-sifat Allah Ta'ala itu ditemukan, artinya kita bisa temukan secara logika kita dengan mengetahui konsekuensinya. Dan kalau itu kemudian terbukti ada dalilnya dari wahyu, maka ya benar, logika kita benar. Tapi kalau kemudian nggak ditemukan di wahyu, maka apa? Bisa jadi salah, nggak usah neko-neko. Nah, daripada susah-susah tinggal baca wahyu lalu dipahami, itu aja. Jadi nggak usah mikir, Allah punya apa saja, baca aja wahyu lalu kita imani. Yang terlogika alhamdulillah, yang nggak terlogika ya tetap kita imani, karena informasinya valid. Ya, kemudian nah al-hayyu sifatnya hayat, sempurna hayatnya. Al-Qayyum sifatnya qayyumiyah, yang bermakna dia berdiri sendiri dan juga mendirikan yang lainnya. Al-Qayyum dia qiyam binafsihi dan aqama gharahu. Dialah berdiri sendiri
tanpa membutuhkan yang lainnya, dan dia bahkan menjadi sebab berdirinya yang lainnya. Maka segala sesuatu itu ada qiyam padanya, keberadaannya itu karena diqiyamkan, diadakan oleh Allah Ta'ala, diberdirikan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada satu pun yang berdiri. Maka berdirinya selain Allah Ta'ala karena Allah memiliki sifat al-qayyumiyah, yang diantara salah satu maknanya adalah aqama gharahu, dia yang mendirikan yang lainnya. Yang mengadakan yang lainnya dan yang mengeksiskan yang lainnya. Maka keeksisan sesuatu itu karena Allah yang mengeksiskannya. Karena dia al-qayyum, sifatnya qayyumiyah. Nah, sifat al-hayatu wal qayyumiyah yang menjadi sifat Allah Ta'ala itu yang mencapai puncak kesempurnaannya, maka tidak akan mengena pada Allah hal-hal yang menunjukkan kekurangan pada sifat hayat dan qayyumiyah. Di antaranya adalah apa? Ansinah wan naum. Maka disebutkannya la ta'khudhu sinatu wal naum, bukan sekedar informasi Allah jangan ngantuk dan tidur. Bukan, tidak ada informasi dalam firman Allah Ta'ala dan Nabi-Nya tentang sifat salbiyah, hanya sekedar memberikan informasi kalau Allah nggak punya ini itu. Tetapi sekali lagi tadi dalam rangka apa? Menetapkan sifat kesempurnaan yang dilawannya. Maka tidak ngantuknya Allah dan tidak tidurnya karena Allah sempurna hayatnya dan qayyumiyahnya. Maka saking sempurnanya, maka dia tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Karena tidak setiap yang tidak ngantuk itu berarti dia hidup dan sempurna hidupnya. Ya memang nggak bisa ngantuk aja. Meja ini nggak pernah ngantuk. Pernah ngantuk meja ini? Nggak. Bukan karena dia nggak apa sempurna, nggak. Ya memang nggak bisa ngantuk. Nggak punya sifat ngantuk. Nggak ngantuk maupun nggak ngantuk nggak ada. Jadi dia dikatakan ngantuk ya nggak, dikatakan nggak ngantuk juga tidak. Bahkan dia majid. Ini majid. Nggak ngantuk. Ya. Nggak tidur. Ya, jadi dinafikannya ngantuk dan tidur itu untuk menunjukkan apa? Kemahasempurnaannya dalam hayat dan qayyumiyah. Maka sesuatu yang ngantuk berdirinya gimana? Goyah ya, nggak bisa tegak. Apalagi tidur, nggak berdiri. Apalagi tidur, dia nggak berdiri. Ya. Maka kalau tidak ngantuk itu hidupnya sempurna dan berdirinya pun sempurna. Berapa pasang sudah? 2, ya kan? Kalau tafsir berarti berapa? Ya, 3 ya. Tapi kita pasangan aja 2. Jadi Allah tadi pasangannya la ilaha illahu. Al-Hayyul Qayyum pasangannya la ta'khudhu sinatun wala naum. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah, hanya milik Allah. Segala apa saja yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Ini sifat apa? Milkiyah, kepemilikan. Karena Allah itu Malik. Allah itu Malik. Allah Malik, Allah Malik, Allah Raja, dan Allah juga Malik, pemilik. Allah itu Malik. Walaupun di sini nggak ada informasi asma tentang asma Allah Al-Malik, tapi min asma'illah Al-Malik dan min asma'illah Al-Malik. Jadi dua-duanya Al-Malik dan Al-Malik itu 2 asmaul husna yang menunjukkan sifat milkiyah, kepemilikan, dan kepemilikan Allah itu mutlak tunggal. Di semua yang di langit dan bumi milik Allah Ta'ala. Secara sempurna kepemilikannya. Tidak ada kekurangan dalam kepemilikan. Nah, untuk menegaskan kemahasempurnaan Allah dalam kepemilikannya, Allah nafikan syafaat tanpa izinnya. Maka mangdalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni.
Jadi karena Allah maha sempurna dalam kepemilikannya terkait dengan seluruh apa yang di langit dan bumi, maka tidak ada seorang pun walaupun hanya sekedar mengajukan permohonan kepada Allah sebelum dapat izin dari Allah Ta'ala. Ya kalau kepemilikan gak sempurna, itu bisa tiba-tiba ada orang yang mengajukan permohonan untuk orang lain tanpa dipersilakan terlebih dahulu. Ya, antum berserikat tentang apa namanya sebuah usaha atau perusahaan, maka sangat mungkin apa tiba-tiba antum mengajukan kepada syarikat antum, Pak, itu adik saya pengen kerja di sini, Pak. Gimana? Karena apa? Punya apa? Ya, ini nggak sempurna punya. Ya, dia kan punya andil dalam saham di situ. Atau dia direkturnya dibutuhkan oleh siapa? Oleh pemilik. Walaupun nggak ikut memiliki, tapi apa? Dibutuhkan. Maka tiba-tiba, Pak, itu adik saya pengen kerja di sini, Pak. Boleh ya? Ya. Nah, untuk Allah Ta'ala tidak ada seorang pun yang mengajukan permohonan kepada Allah Ta'ala syafaat, jadi mohon untuk orang lain sebelum Allah beri izin. Isfa, syafaat. Silakan ajukan syafaat, nanti akan diberi. Hatta Nabi kita Muhammad SAW sama sekali beliau tidak akan mengajukan permohonan kepada Allah terkait dengan siapapun dari orang-orang yang dia cintai sekalipun sebelum dipersilahkan oleh Allah Ta'ala. Ya Muhammad isfa syafaat. Muhammad ajukan syafaat, kamu akan diberi. Jadi diberi izin dulu untuk mengajukan permohonan baru. Karena apa? Kesempurnaan kepemilikan tunggal. Ya, mangdal yaswa illahu illa bi'izni. Kemudian ya'lam ma baina yadihim wa ma khalfahum. Berapa pasang sudah? 4. Ya'lam ma baina yadihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang di hadapan mereka dan di belakangnya. Tahu masa depan dan tahu masa lampau. Semuanya dalam cakupan ilmu Allah Ta'ala. Dan kepemilikan ilmu yang sudah maupun yang belum itu tunggal, Allah mutlak yang memilikinya. Maka kalau ada yang mengetahui sekecil apapun dari sebuah informasi, sebuah sesuatu, maka itu pasti atas apa? Izin Allah Ta'ala, atas kehendak Allah Ta'ala. Nggak ada ilmu yang dimiliki oleh seorang sementara apa? Itu di luar apa? Jangkauan Allah dan di luar kehendak Allah untuk apa? Untuk memilikinya. Maka apa kata Allah? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bimasa. Jadi mau seluas apapun ilmu yang dimiliki oleh hamba itu hanya sedikit dan itu pun atas kehendak Allah Ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu karena cakupan ilmu Allah yang maha luas dan keesaan Allah dalam keilmuan secara mutlak. Sehingga kalau ada orang yang punya ilmu itu sebatas diberitahu oleh Allah Ta'ala. Dan itu pun nggak bisa mengetahui seutuhnya detail dari A sampai Z-nya, nggak bisa. Jadi batasan yang dimiliki pun hanya sebatas yang dikehendaki oleh kalau Allah tidak berikan ilmu tentang suatu utuh sampai sedetailnya, enggak. Hanya sebatas yang Allah kehendaki saja. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ilmu tentang sesuatu dia A sampai Z istilahnya. Detail segala sesuatu dia tahu persis, enggak lupa sama sekali, enggak ada. Apalagi untuk mengetahui banyak satu hal saja.
sudah dokter spesialis gigi taring misalnya. Ya, itu tetap aja ada bagian gigi taring yang dia tidak ketahui, padahal untuk mengetahui itu sudah sulit, kebingungan, lupa. Di samping itu atas kehendak Allah dia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengetahui, dan itu hanya dia sebatas yang diizinkan oleh Allah untuk diketahui. Selebihnya dia tetap nggak tahu. Kapan persisnya gigi taring akan coplok dia nggak tahu. Dan tadi jatuhnya pas di mana dia pun nggak akan tahu. Nasib gigi taringnya dia nggak tahu. Berapa umurnya gigi taringnya dia nggak tahu. Walaupun dia sudah pelajari bagaimana. Paling dia ini kayaknya umur 50 tahun baru coplok, paling itu. Tapi nggak tahu di mana jatuhnya, nggak tahu. Ya. Jadi itu sudah spesialisasi ilmu tertentu pun dia nggak akan kemudian dia tahu detail sampai sedetailnya. Kami misalnya khabir, khibroh yang totalitas. Hanya Allah Ta'ala. Walau yuhtam bisa ilmi ila bimasa. Itu menunjukkan apa? Dinafikannya peliputan ilmu hamba tentang sesuatu untuk menunjukkan apa? Kemahasempurnaan Allah dalam ilmunya. Terus berapa pasang sudah? 5 ya. Ya, wasya kurus samawati wal ard wala yaudu hifdhuma. Maha luas. Ya, apaan? Sangat luas. Kursi Allah Ta'ala meliputi langit dan bumi. Kursinya Allah Ta'ala itu meliputi langit dan bumi. Ya, perhatikan di sini itu ada sesuatu yang mungkin muncul. Kursinya tok itu luasnya meliputi langit dan bumi. Padahal langit dan bumi sedemikian luasnya, tak tergambar, tak terbayangkan luasnya langit dan bumi secara pasnya. Kemudian apa enggak repot ngurusnya? Mengelolanya enggak repot. Maka langsung disuruh dengan apa? Wala yauduhu hifdhuhuma. Wala yauduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak repot, tidak berat, tidak sulit dalam mengurus keduanya. Itu menunjukkan kemahasempurnaan Allah dalam kudrohnya, dalam kekuatannya, dalam mengurus seluruh makhluknya. Allah lah pengelola seluruh makhluk ini dengan kekuatan yang sempurna, kemahakuasaan yang sempurna. Karena saking sempurnanya kekuatan Allah Ta'ala, maka tidak sedikit pun merepotkan Allah untuk mengurus semuanya. Karena adanya kerepotan itu adalah adanya apa? Lemahnya kekuatan, lemahnya kemampuan. Hanya yang lemah kemampuannya maka repot. Ya, maka ya antum mengurus istri saja satu saja repot. Karena antum enggak kuat, powernya kurang. Kalau bisa ngurus istri 4, dan enggak kerepotan, itu powernya berarti gitu. Ya, mau nggak mau harus diakui. Ya, jadi ada kelemahan. Ya, kurang power. Di segala bentuk kerepotan itu karena kekurangan keterbatasan dalam kekuasaan, dan juga karena ilmu. Kelemahan ilmu dan kudroh itu menyebabkan ketidakmampuan, kelemahan terhadap sesuatu. Ya, kemudian yang terakhir wahwal aliyul adim. Yang demikian itu semuanya karena Allah al-aliyu al-adim. Allah zat yang maha tinggi dan yang maha agung. Tinggi secara
Ya, keberadaannya Allah di atas makhluknya, maka seluruh makhluknya terawasi. Allah ada di atas seluruh makhluknya, menguasai semuanya. Nah, kalau tinggi secara posisi atau ulul makan, secara tempat Allah berada di atas segala sesuatu. Kemudian al-aliyu, ya namanya al-aliyu, sifatnya apa? Al-ulu. Al-ulu Allah ada 3. Pertama, ulu secara tadi makan, ulul makan, hanya Allah berada setelah seluruh makhluknya di paling atas. Kemudian ulu al-makanah mencakup ulul qahar dan ulul qadar. Allah maha al-qahar, maha menguasai segala sesuatu dalam kekuasaan Allah Ta'ala, dan Allah maha al-qadar, Allah paling mulianya. Allah ulul qadar, Allah berkedudukan sangat tinggi, sangat mulia. Maka seluruh sifat-sifat Allah, sifat-sifat ketinggian, sifat-sifat kemuliaan. Karena Allah namanya al-ulu, maka seluruh sifat ulu, sifat ketinggian itu dimiliki oleh Allah Ta'ala. Allah namanya al-aliyu, maka sifat al-qahr, ulul qahr itu di tangan Allah Ta'ala. Maka Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu ketinggian Allah. Ada 3 makna. Allah tinggi secara zatnya ada di atas makhluknya. Allah tinggi secara kedudukan, kemuliaan. Allah zat yang maha tinggi, yang maha sempurna, mulia, maha terhormat. Tinggi secara kekuasaan. Allah menguasai seluruh makhluknya. Itu 3 makna ulu bagi Allah Ta'ala. Kemudian al-azim dan al-azim yang maha agung. Tidaklah sesuatu disebut agung kecuali terkumpul padanya sifat-sifat kesempurnaan. Al-agung, zat yang maha agung. Ini pribadi yang agung. Pasti apa? Enggak cuma satu sifat. Ya. Kita mengatakan pada seorang dia punya pribadi yang sangat agung. Pasti apa? Apa aja coba? Sebutkan 1, 2, 3, 4. Enggak mungkin apa? Dia pribadi yang sangat agung. Apa? Ya, penyantun misalnya. Wah, kalau cuma penyantun kok sudah agung, enggak banyak lah apa gitu. Ya, bijaksana, penyabar, kemudian dermawan, kemudian jadi sabar, ya, baru, masya Allah, baru. Jadi keagungan itu untuk kebaikan sifat-sifat kesempurnaan yang banyak. Maka memiliki adhamah. Sifatnya al-adhamah. Dan Allah adhamah secara sifatnya dan adhamah secara zatnya. Zat Allah zat yang paling besarnya. Zat yang terbesar yang ada adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada seorang pun mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Kursinya saja meliputi langit dan bumi, belum arsnya. Arsnya itu apa? Jadi kursi adalah makhluk Allah yang luasnya berlipat-lipat kali langit dan bumi. Kemudian kursinya Allah Ta'ala itu hanya hal yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan apa? Arsnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kursinya Allah lah tempat di mana Allah meletakkan kedua kakinya. Ya. Tetapi Allah terpisah dari apa? Kursinya, karena Allah tidak ada pada makhluknya dan makhluk tidak ada pada Allah. Tidak ada sedikit pun dari zat Allah Ta'ala bersentuhan dengan makhluknya, dan tidak ada satu pun dari zat makhluk bersentuhan dengan Allah. Maka mereka mengatakan Allah mustawil ars ghairu masah. Allah Ta'ala istiwa di atas arsnya tanpa bersentuhan. Ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluknya. Allah itu terpisah dari makhluknya. Tidak ada sedikit pun zat Allah yang bersentuhan dengan zat makhluknya. Maka demikianlah paham Ahlussunnah. Walaupun dikatakan Allah meletakkan kedua kakinya di atas apa? Di atas kursinya, tidak terpahami sama sekali bahwa Allah ongkang. Jadi apa, nangkring gitu, nempel gitu, nyandar kepada apa? Kursi. Sama kalau istiwa di atas arsnya, kalau istiwa naik meninggi rasa sama sekali
Allah nggak akan nempel pada arsy-Nya dan disangga oleh ars. Bahkan ars yang butuh untuk ditempatkan di situ. Kalau Allah nggak nempatkan di situ, Allah nggak tahan, dia ambruk, menimpa apa? Menimpa alam semesta. Jadi Allah yang menempatkannya untuk dia bisa bertahan di tempatnya. Allah nggak butuh sama sekali dengan arsy-Nya. Kalau kemudian kita pahami pemahaman tentang hakikat Allah Ta'ala terkait dengan makhluknya, informasi yang Allah ketika ada kesalahpahaman, maka sesungguhnya beres. Enggak ada sesuatu yang mesti dipermasalahkan. Semua informasi yang Allah SWT. Ya, itu ayat kursi. Jadi ada berapa pasang? 6 ya. Ya, ditutup dengan itu semuanya karena Allah lah. Maka layak Allah lah. Karena ya mengapa itu semuanya? Karena Allah Aliyul Alim. Maka ya terjadi apa yang terjadi sebelumnya. Terinformasikan apa yang sebelumnya. Itu semuanya karena Allah Al-Aliyul Alim. Karena penutupan asma dan sifat dalam sebuah konteks pembicaraan itu bisa dijadikan sebagai alasan. Jadi alasannya karena Allah demikian dan demikian. Maka terjadi apa yang terjadi sebelumnya. Dari kisah tersebut, dari cerita tersebut, dari informasi tersebut. Ya. Selanjutnya pada waqul subhanahu wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Sudah di atas sebelumnya. Al hayatu sudah, dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak mati, dipasangkan itu. Isbat sebutnya dan salbiah. Isbat yang sebutnya al hayatu, salbiahnya al maut, karena al maut adalah pengurang al hayat. Berseberangan dengan al hayat. Maka ketika hayatnya Allah sempurna, maka Allah tidak mati. Jadi hal-hal yang mengurangi kehidupan Allah Ta'ala, mengurangi kehidupan nggak ada pada Allah. Ngantuk, tidur, mati. Itu tidak ada. Allah itu abadi. Maka otomatis Allah tidak sirna. Ya, menyisakan satu ayat. Sesuai dengan target soal yang ke berapa? 25. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, ada 4 nama Allah di situ. Al awal, al akhir, al zahir, dan al batin. Dan juga pada ujungnya wa huwa bikulli syai'in alim, ada nama Allah al-alim, walaupun di situ tidak dalam bentuk asmaul husna, tapi itu dalil bahwa Allah bernama al-alim karena alimun isim dan sifat yang terkandung dalamnya ilmu yang mutlak, maka bisa ditetapkan Allah bernama al-alim. Dan dalam ayat yang lainnya banyak bahwa Allah memang al-alim, sudah langsung dalam bentuk asma. Ya, nah, al-awal wal akhir wal dhahir wal batin itu asma Allah yang terkait dengan cakupan ilmu. Maka ditutup dengan apa? Sifat ilmu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Al-awal dan akhir cakupan ilmu secara waktu. Ad-dhahir dan al-batin cakupan ilmu secara ruang. Maka Allah al-awal yang pertama yang tidak ada sebelumnya sesuatu pun, al-akhir yang terakhir yang tidak ada sudahnya sesuatu pun, Allah al-zahir yaitu yang di atas yang tidak ada di atas sesuatu pun, al-batin yang tersembunyi yang tidak ada sesuatu pun yang lebih tersembunyi dari Allah Ta'ala. Artinya tidak ada sesuatu pun yang tanpa Allah Ta'ala di sana ilmunya. Yang lebih tersembunyi lagi, karena sesembunyi apapun juga Allah mengetahui ketersembunyian setersembunyi apapun. Al-awal akhir kaitannya dengan waktu, rentang waktu. Adapun ad-dhahir wal batin kaitannya dengan apa? Ruang, tempat. Ya, itu
al-awal wal akhir, al-zahir wal batin. Sehingga dimanapun sesuatu, kapanpun sesuatu itu kejadian, maka pasti Allah tahu. Dan dimanapun sesuatu itu ada, pasti Allah tahu. Kapanpun keberadaannya Allah tahu, dimanapun keberadaannya Allah tahu. Mau sepaling atas apapun dan sepaling bawah apapun Allah tahu. Mau yang paling pertama bagaimanapun juga, sampai yang terakhir bagaimanapun juga Allah tahu. Itu cakupan ilmu salah secara waktu dan ruang. Semuanya dalam cakupan ilmu salah dari asma Allah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Nah, selesai secara target. Ya, masih ada waktu beberapa menit. Tapi saya ingat, saya ini mohon maaf keluar dari tema. Saya hanya ingin mentakkid untuk mumpung ada di sini sebagian besarnya yang biasa hadir peserta Kiki ya. Ya, saya mau bertanya kepada Kiki secara langsung karena selama ini hasilnya nggak jelas apakah ini. Saya bertanya dulu, untuk yang Kiki yang hadir sekarang, Kiki mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan? Siapa yang mau melanjutkan? Angkat tangan. Yang melanjutkan? Lanjut. Clear. Lanjut. Nah. Kemudian untuk waktu, antum pilih mana? Sabtu ba'da subuh, Sabtu kedua, atau Ahad ba'da asar, Ahad keempat. Dari sana Pak Budi, Ahad. Nggak ada Ahad. Sabtu Sabtu kedua atau Sabtu keempat. Dua-duanya Sabtu. Sabtu pagi pada subuh jam 5:30 misalnya sampai jam 8 atau maksimal tanggal 9, atau hari Sabtu keempat kayak biasanya. Asar di tempat sampai 5:30. Sabtu keempat. Siapa yang sama dengan Pak Budi? Tapi pada subuh ya, Sat? Enggak, Sabtu keempat itu pada asar. Oh. Ada pada subuh. Ya, satu. Yang milih pada subuh? Satu. Dua. Tiga. Nah. Sekarang, yang lainnya. Ada yang tertarik mau bergabung? Ada yang tertarik mau bergabung? Sebulan sekali? Temanya beda ya, Sat ya? Ya. Temanya mau mulai tema baru. Tempatnya kalau Sabtu sore berarti dia apa? Si Pak Budi. Bisa Pak Budi. Kalau mau Sabtu pagi berarti? Rencananya di sini ya Pak Patur. Ya. Jadi kalau Sabtu pagi jam 6, setengah 7 mulainya di sini. Iya. Setengah tujuh. Ya, setengah tujuh sampai jam 8. Ah, ya, gitu. Ya. Nah, itu bagus. Itu kalau Sabtu pagi, setengah 7 sampai jam 8. 1,5 jam. Maksimal sampai setengah 9. 2 jam. Kalau Sabtu pagi. Iya, ada Ustadz Hasan. Itu waktunya cuma itu, antum nggak punya pilihan waktu lain soalnya. Udah Pak Jam Muafik, Sabtu. Pak Muafik ikut nah, Pak Muafik. بسم الله الرحمن الرحيم